Selamat datang di Lead Up by Lestari. Nah, Lestari adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengakselerasi inovasi di Indonesia dan juga kami merupakan bagian dari Pijar Foundation. Nah, di podcast kali ini kami akan membahas topik-topik seputar inovasi yang dapat menginspirasi dan memotivasi generasi inovator Indonesia. Untuk Anda dan teman-teman Lestari nih yang ingin lebih tahu tentang Lestari dengan kegiatan dan programnya, bisa langsung kunjungi website kami di www.futurelestari.com. Dan untuk hari ini ada saya Leo sebagai program manager dari Lestari yang akan menjadi moderator dari Lead Up by Lestari di episode hari ini. Dan yang menjadi sangat menarik hari ini, saya nggak akan sendirian tentunya ya. Saya akan ngobrol dengan seorang pembicara yang saya pribadi admire nih dengan segala aktivitas dan juga pekerjaannya gitu. Kita akan hadirkan langsung salah satu narasumber yang sudah siap juga untuk berbicara banyak tentang sustainability. Nah, langsung saja kita sambut bersama-sama. Ada bersama kami di sini sekarang Mas Aditya sebagai Senior Manager Sustainability Sourcing. Bagaimana Mas kabarnya hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Ya. Oke. Nah, Mas Adit, kita akan ngobrol lebih banyak tentang sustainability. Is it make sense for business or not? Itu akan lebih dalam lagi nanti ke depannya. Nah, mungkin di awal ini Mas Adit bisa ceritakan sedikit terkait dengan background Mas Adit gitu ya, sampai dengan ada di karir sekarang sebagai Senior Manager Sustainability Sourcing, Mas. Silakan. Ya, makasih Mas Leo. Jadi background saya sebenarnya saya sering bilang bahwa saya tuh punya background yang agak aneh. Karena S1 saya sebenarnya saya belajar teknik sipil, bachelor di teknik sipil, kemudian saya lanjutkan studi master saya di Jerman untuk bidang coastal geoscience, jadi geologi laut. Saya jadi waktu itu sebenarnya mempelajari ilmu bagaimana mendeteksi minyak yang ada di dasar laut. Kemudian S3 saya belajar soal hydrodynamic, tentang gelombang laut, arus laut di Leiden. Nah, saya sebenarnya tuh sempat bekerja di Jerman. Saya kerja di Institute for World Economics di Jerman 1 tahun. Kemudian saya kerja di Netherlands Institute of Sea Research. Kemudian terakhir di Belanda itu saya kerja di salah satu perusahaan pembuat kapal pesiar waktu itu di Den Haag. Nah, terus kemudian saya 2013 pulang ke Indonesia karena waktu itu saya diberikan tawaran untuk membantu mengelola dana hibah dari pemerintah Amerika Serikat. Jadi pemerintah Indonesia dapat dana hibah dari pemerintah Amerika Serikat sebesar 600 juta US dollar. Saya kebetulan waktu itu diberikan kepercayaan untuk mengelola dana hibah sebesar 70 juta US dollar. Nah, jadi waktu itu saya pikir saya udah lebih dari 10 tahun di luar negeri. Saya pikir saya pengen pulang deh untuk mengabdi ke Indonesia nih. Mungkin setahun 2 tahun coba untuk melihat apa yang bisa saya bantu buat Indonesia. Kemudian saya akan pulang lagi ke Belanda waktu itu. Nah, tapi ternyata pada saat saya pulang, saya tuh bersentuhan pertama kali dengan dunia sustainability itu. Saya melihat bagaimana sebenarnya sustainability itu diimplementasikan di lapangan dan ternyata penting isu-isu sustainability ini untuk diterapkan di lapangan. Jadi melalui program yang saya buat waktu itu di Indonesia tahun 2013 sampai 2018 melalui pengelolaan dana hibah ini. Kita membantu lebih dari 10.000 petani waktu itu belajar tentang peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas lahan. Jadi kalau misalnya implementasi sustainability itu dilaksanakan dengan benar, sebenarnya dia punya 2 impact. Satu, impact ekonomi secara langsung karena produktivitasnya akan meningkat. Dari berbagai macam program yang kita buat itu, produktivitas itu terbukti meningkat 13-15%. Di sisi lain, dia juga kemudian mengurangi pressure terhadap lingkungan. Sehingga GHG-nya jadi berkurang dan lain-lain. Jadi dalam proyek yang saya kerjakan itu saya melihat langsung bahwa sustainability yang dilaksanakan dengan baik itu justru memberikan manfaat lebih besar gitu loh. Nah, itu. Oke, menarik banget. Sustainability yang dilakukan dengan baik itu memberikan manfaat lebih besar. Ini yang jadi pertanyaan berikutnya nih Mas Adit, jadi menarik. Selama Mas Adit menjalankan proyek atau program yang terkait dengan sustainability di situ apa sih hal-hal yang membuat Mas Adit merasa bahwa sustainability ini satu hal yang penting untuk setiap program, project ataupun apapun itu bisnis yang ada gitu. Karena banyak juga nih Mas startup-startup yang sedang ada di Indonesia juga mungkin terlahir malah belum mengenal konteks sustainability gitu. Ada juga yang malah terlahir di awal sudah langsung menjalankan sustainability. Nah, menurut Mas Adit apa sih pentingnya sebuah bisnis dengan adanya sustainability berdasarkan pengalaman Mas Adit? Betul, jadi menurut saya tuh gini ya, ada semacam paradigma yang sering muncul di masyarakat bahwa sustainability ini adalah extension atau tambahan dari bisnis yang dilaksanakan oleh satu industri. Dia tidak punya dampak langsung terhadap industri. Sehingga kemudian banyak orang yang melihat bahwa sustainability ini
semacam CSR arm atau political armnya company untuk bicara tentang isu-isu lingkungan. Padahal kalau sustainability itu dilaksanakan dengan baik, maka yang terjadi itu adalah efisiensi cost. Saya kasih contoh yang paling gampang misalnya, petani ketika dia melakukan pengolahan lahan, kalau dia tidak menggunakan prinsip-prinsip atau standar sustainability, penggunaan pupuknya itu jadi tidak optimal. Jadi asumsinya adalah semakin banyak pupuk yang diberikan, maka tanaman produktivitasnya akan bagus. Padahal penggunaan pupuk itu kan ada cycle-nya, ada kemudian jumlahnya, ada metodologinya yang digunakan. Yang dengan metodologi yang digunakan itu, maka sebenarnya pemanfaatan pupuknya tidak harus semaksimal yang ada sekarang, tapi jadi sangat efisien dan itu directly impacting ke cost. Jadi itu yang saya bilang tadi, kalau misalnya sustainability itu dilaksanakan dengan baik dan benar, justru yang terjadi adalah efisiensi dan di sisi lain peningkatan produktivitas. Atau misalnya saya ambil contoh yang lain ya, bagaimana praktek sustainability itu berdampak langsung. Misalnya kalau kita menggunakan praktek pertanian yang standar, praktek pertanian yang standar itu misalnya sustainable agriculture. Jadi penggunaan pupuk, kemudian juga kultivasinya harus caranya gimana, pemanenannya harusnya gimana, penanganan hamanya harusnya gimana. Sekarang ini ada standar baru di sustainability, itu namanya regenerative agriculture. Jadi bagaimana kita mencoba mendorong sebenarnya ekosistem pertanian itu bisa secara produktif, secara mandiri, itu membantu untuk meningkatkan kualitas produktivitas dari tanaman. Nah, jadi konsep regenerative agriculture itu ada 3 misalnya, perbaikan kualitas tanah, perbaikan tata hidrologi air, dan pengurangan penggunaan pupuk kimia. Jadi kan pupuknya semakin dilaksanakan secara efisien, bahkan cenderung dikurangi, tapi hidrologi dan tanahnya kualitasnya ditingkatkan, itu justru meningkatkan produktivitas dengan lebih optimal. Jadi itu yang saya bilang tadi, efisiensi dari cost kalau misalnya itu dilakukan secara benar. Gitu. Menarik, jadi ada efisiensi dan juga meningkatkan produktivitas. Dan yang tadi juga Mas Adit sempat ngobrol menarik banget bagi saya pribadi adalah di mana banyak juga bisnis yang mungkin atau company yang berpikir bahwa sustainability adalah faktor extension dari suatu bisnis mereka, padahal adalah bagian dari dalam bisnis mereka. Dan kalau mereka menjalankan dengan dari dalam itu akan mengurangi biaya-biaya dan juga meningkatkan produktivitas. Menarik nih Mas Adit. Nah, Mas Adit, tapi kan ini kita juga pernah ada satu konsep nih Mas, di mana adanya triple bottom line nih, yang people, planet, and profit. Nah, kadang-kala ini jadi obrolan yang menarik juga nih di ekosistem startup, Mas. Karena di mana kadang-kadang jadinya versus nih, people versus planetnya bisa kita dapatkan. Mungkin profitnya nggak dapat atau mungkin lain sebagainya. Jadi suatu hal ada trade off di sini. Nah, menurut Mas Adit bagaimana dengan konsep ini dan bagaimana mengubah akhirnya yang jadi versus ataupun 3 hal ini menjadi satu hal kombinasi yang justru malah satu hal yang baik untuk dapat dilakukan dan menguntungkan bagi perusahaan maupun planet dan juga people-nya sendiri. Itu bagaimana Mas menurut Mas Adit? Ya, saya mau jawab dulu tadi yang soal bagaimana startup melihat bahwa ini juga ada paradigma nih. Udah deh, nanti kita bicara sustainability, kalau nanti nyambung gue ke jawaban yang kedua. Kita bicara sustainability kalau misalnya company saya sudah profit dulu. Betul. Atau sudah mature dulu, baru kemudian kalau ada kelebihan cost-nya baru kemudian kita mulai ngomongin soal sustainability. Padahal menurut saya sustainability itu harus diterapkan dari awal. Penyebabnya ada 2. Yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, penggunaan sustainability yang masuk di dalam rantai supply chain itu sebenarnya berdampak langsung terhadap operasi bisnis kita di lapangan. Saya ambil contoh lagi ya, kan saya tadi ngangkat beberapa contoh soal pertanian. Misalnya traceability atau ketelusuran asal material itu adalah konsep sustainability. Misalnya company kayak kita nih, Unilever. Pasti Unilever pengen tahu nih, Unilever ngambil kelapa sawitnya, ngambil coklatnya, ngambil paper and boardnya, itu dari mana sih sebenarnya gitu loh. Sehingga kemudian itu bisa digunakan untuk mendeteksi apakah sumber yang kita ambil tadi yang masuk dalam rantai supply kita itu berasal dari wilayah ilegal atau deforestasi. Orang kan secara ini nanti kita bicara sinerginya juga ya. Orang kan pasti akan secara simple berpikiran bahwa berarti kalau gitu konsep sustainability, traceability ini hanya digunakan untuk mengetahui apakah ada deforestasi atau enggak dari sumber material itu. Padahal itu impact-nya langsung ke bisnis. Contohnya gimana impactnya langsung ke bisnis? Misalnya gini, kalau saya mengambil misalnya kelapa sawit saya dari pabrik kelapa sawit A, pabrik kelapa sawit B, pabrik kelapa sawit C misalnya,
Dan saya tahu dari pabrik kelapa sawit A saya ngambil produksi 100 misalnya, dari pabrik kelapa sawit B misalnya 30, kemudian pabrik kelapa sawit C sebenarnya 70, saya bisa menghitung sebenarnya apakah sumber yang saya ambil ini memang sumber yang diperlukan oleh company. Jadi volumenya ini make sense nggak sih? Saya misalnya cuma punya kebutuhan 120, saya nggak perlu ngambil dari 3, jangan-jangan saya cuma cukup punya 2 kontrak and that's done gitu loh. Jadi itu yang saya ngasih contoh bahwa konsep sustainability dalam contoh ini misalnya traceability, ketika saya bisa menerapkan konsep itu dengan benar, directly akan impacting bisnis. Dengan konsep traceability tadi, oh iya ya ternyata saya nggak perlu 3 pabrik kelapa sawit nih. Ternyata dengan 2 pabrik kelapa sawit aja sudah bisa kita lakukan. Dan itu yang diterapkan oleh berbagai macam company sekarang. Dari konsep traceability itu. Jadi ketika dia tahu, sekarang ini banyak banget nih supplier-supplier yang dikurang-kurangin sama perusahaan-perusahaan ini. Karena dia tahu, oh ternyata setelah saya bisa tahu bagaimana saya dapat asal buahnya, saya nggak perlu kontrak sebanyak itu, sehingga kontraknya jadi lebih efisien, pengelolaannya lebih efisien, produktivitasnya lebih efisien. Maka sebenarnya tadi 3 konsep tadi, people, planet, dan profit jadi make sense. Planet karena misalnya, oh iya ya ternyata wilayah ini memang saya toh ngambilnya sedikit dan ternyata dia wilayah ilegal juga. Berarti saya potong aja gitu. Gak perlu tereksploitasi juga ya. Gak perlu tereksploitasi juga karena kebutuhan saya bukan di situ. Dari sisi profit juga dia directly impacting to business. Dan dari sisi people, kalau menurut saya masyarakat juga jadi lebih banyak menerima manfaat dari situ. Misalnya wilayah-wilayah yang kemudian tidak diambil oleh Unilever, berarti kemudian dia tidak masuk ke dalam rantai supply di satu company saja, dia bisa masuk ke rantai supply yang lain. Gitu. Oke, ini menarik sekali Mas gitu. Jadi sebetulnya bukan satu jadi pilihan ya untuk startup mungkin ataupun juga perusahaan rintisan baru yang lagi ingin menambahkan konsep, mungkin yang belum memulai konsep sustainability menjadi suatu hal konsep yang menarik juga nih untuk dijalankan dari awal bisnis ada. Nah, ini ada hal lain nih Mas, dari produk-produk Unilever sendiri nih Mas, kita melihat mungkin ada beberapa produk yang memang dalam dihasilkannya mungkin terlihat belum sustainability nih Mas gitu ya, dan banyak juga pertanyaan gitu, apakah terkait dengan produk-produk seperti ini Unilever akan mendorong mengurangi konsumsi masyarakatnya atau seperti apa nih Mas untuk produk-produk yang memang seperti ini, atau malah justru sebelumnya ada banyak hal program yang sudah dijalankan Unilever terkait dengan pencegahan atau mungkin dengan adanya beberapa produk yang memang terlihat belum sustainable nih Mas? Ya, Unilever sendiri punya komitmen sampai billion of dollars ya untuk kemudian mendorong program-program sustainability. Komitmen kita yang kita sudah sampaikan ke publik tuh misalnya Unilever berkomitmen untuk mengurangi penggunaan material plastik di dalam produk-produknya. Unilever berkomitmen untuk kemudian menjaga peta hidrologi kawasan atau mengempower petani misalnya dengan program-program pemberdayaan. Jadi sebagai perusahaan kita memiliki komitmen dan menunjang komitmen itu dengan pendanaan-pendanaan, dan pendanaan itu beberapa dibuka ke publik. Jadi orang memang diizinkan untuk meng-apply sebenarnya ke Unilever untuk mendapatkan pendanaan dari Unilever. Itu salah satu bentuk yang Unilever laksanakan secara langsung terkait dengan isu sustainability. Tapi kalau menurut saya tuh gini loh, ada 2 isu sebenarnya terkait dengan sustainability di Indonesia. Ini yang kadang orang sering salah pahami. Jadi yang pertama, menurut saya company memang dituntut untuk menjaga standar-standar sustainability-nya. Jadi compliance terhadap company itu sangat diminta oleh publik. Caranya gimana? Satu, sistem sertifikasi. Jadi ada audit yang dilakukan terhadap rantai supply berbagai macam perusahaan ini dengan berbagai macam checklist, apakah dia comply atau tidak. Misalnya, apakah kegiatannya merusak lingkungan atau tidak, apakah kegiatannya melibatkan masyarakat atau tidak, apakah kegiatannya bisa membahayakan kesehatan pekerjaan yang ada di situ atau tidak. Jadi macam-macam lah. Apakah wilayahnya ini berdasarkan wilayah yang tidak memiliki status lahan. Jadi sistem audit dan sertifikasi itu dilakukan ke berbagai macam company untuk memastikan bahwa company itu lolos terhadap checklist yang tadi sudah dibangun. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, misalnya company-company tadi juga tidak hanya dituntut dengan proses sertifikasi ya, tapi juga kemudian yaitu tadi membuat komitmen-komitmennya yang didukung dengan pendanaan-pendanaan yang itu juga kemudian dilihat oleh publik. Nah, tapi company is one thing. The other thing yang menurut saya juga penting adalah edukasi ke masyarakat. Jadi kayak yang dilakukan Pijar nih terhadap program-program sustainability, menurut saya itu salah satu hal yang penting ya. Saya ambil contoh misalnya ya, kalau kita menggunakan material campuran olahan minyak kelapa sawit ke dalam produk sabun ataupun produk sampo kita, pasti itu lebih mahal. Kenapa? Karena untuk bilang bahwa campuran
campuran hasil turunan dari pabrik olahan kelapa sawit tadi itu memenuhi standar sertifikasi, kan pasti diaudit. Yes. Audit ada cost-nya. Petani dilatih untuk memenuhi standar tadi ada cost-nya. Sehingga implikasinya barang yang dijual pasti lebih mahal. Nah, kalau konsumen kita di lapangan misalnya, kan dia relatively simple ya bisa. Misalnya, oke deh ada sabun dijual harga 1.000. Ada yang ini standar sertifikasi memenuhi berbagai macam prinsip sustainability dan lain-lain. Ada sabun yang tidak memenuhi itu semua, dia jual 800. Kalau kita jual ini ke market langsung, pasti orang akan beli yang 800 kan. Yep. Apalagi ibu-ibu, wah ini tekanan ekonomi lagi tinggi nih. Daripada gua ambil yang ini lumayan 200 bisa beli yang lain kan. Yeah, betul. Nah, jadi menurut saya kalau misalnya tidak ada edukasi juga tentang pentingnya sustainability ke masyarakat, tidak ada pressure juga buat company untuk wah ngapain ya toh nggak tersertifikasi pun barang laku kok gitu loh. Sehingga kemudian menurut saya itu tidak membentuk ekosistem yang kemudian mendorong memang company-company untuk lebih sustainable. Nah itu yang menurut saya jadi salah satu kendala juga yang harus segera dilaksanakan ya gitu. Yap, itu menarik sih Mas, betul. Jadi edukasi, saya percaya juga di Unilever sudah melakukan komitmennya. Saya juga melihat beberapa program yang menarik nih Mas tadi sebelumnya. Nah yang jadi bagian perlu juga sih tadi mungkin di highlight adalah kita juga perlu mendorong edukasi ada di masyarakat agar mungkin tidak hanya dua sisi, tidak hanya satu sisi ya Mas dari segi company saja, tapi juga masyarakat juga lebih aktif untuk menggunakan ataupun membantu juga dalam hal sustainability ini juga di lingkungan. Nah Mas Adit ini tadi sebenarnya saya lagi ngelihat dan mendengarkan banyak banget sebenarnya project dan program yang Mas Adit lakukan nih sejauh ini terkait dengan sustainability. Nah saya sempat dengar juga Mas Adit pernah menjalankan dengan pernah mengimplementasikan prinsip NDPA nih Mas. Bisa dijelasin nggak sih Mas sedikit tentang ini dan kira-kira apa dampaknya di lingkungan dan masyarakat? Betul, ya ini menarik nih. Jadi banyak orang yang bilang bahwa prinsip NDP itu adalah one step further dari sustainability. NDP itu singkatan dari No Deforestation, Peatland Exploitation. No Deforestation itu saya pikir cukup clear lah ya. Jadi prinsip NDP ini sebenarnya prinsip yang digunakan untuk kemudian mengurangi terjadinya deforestasi. Bagaimana caranya mengurangi deforestasi? Misalnya diadakan moratorium dari pembukaan lahan perkebunan baru misalnya oleh pemerintah. Atau no deforestasi itu misalnya pembinaan terhadap para petani yang ada di seputaran wilayah kawasan untuk kemudian tidak masuk membuka perkebunan liar di wilayah kawasan misalnya. Jadi targetnya adalah no deforestation. Nah, peatland itu sebenarnya prinsipnya banyak muncul karena terjadi kebanyakan kebakaran menahun nih di beberapa tahun terakhir. Kan kita tuh setiap tahun selalu ada tuh peatland atau lahan gambut yang terbakar kan. Nah jadi peatland itu prinsipnya gini, lahan gambut itu kan sebenarnya tanah yang kemudian terendam air, kemudian dia jadi tingkat keasamannya tinggi sehingga nggak bisa dimanfaatkan untuk beberapa jenis ya. Yang sering dimanfaatkan itu peatland itu digunakan untuk ditanami kelapa sawit. Nah jadi kenapa peatland ini bisa jadi isu karena cara orang memanfaatkan peatland itu adalah jadi tanah yang tadi terendam air itu dikeringin tuh, dibuat kanal, kemudian dikeringin airnya sehingga kemudian orang bisa nanam tanaman di situ. Nah, setelah problemnya setelah dia kering, tanah lahan gambut itu sifatnya seperti batu bara. Jadi kalau dia gampang terbakar, itu dia susah padamnya, gitu loh. Karena dia sifatnya seperti batu bara tadi. Nah, biasanya setelah dikeringin sama orang, baik itu masyarakat ataupun misalnya perusahaan, setelah itu dikeringin, cara paling mudah untuk membersihkan tanaman di atasnya itu dibakar. Karena kalau harus pakai eskavator, dipotong, itu kan very costly ya. Bawa eskavator yang sana, motong, bersihin. Jadi yang paling gampang itu adalah dibakar terus ya udah nanti setelah dia dibakar beres lah gitu. Nah problemnya ketika dia dibakar, apinya yang ada di peatland itu susah untuk padam. Itu yang kemudian menyebabkan asap yang sangat parah kan waktu itu di Jambi sampai langit itu warnanya merah gitu. Nah makanya prinsip no peatland ini adalah bagaimana kemudian peatland bisa dimanfaatkan tanpa kemudian airnya mesti dikeringin ataupun dengan proses pembakaran. Contohnya apa? Diberikan tanaman alternatif. Misalnya kayak tanaman jelutung. Tanaman jelutung tuh kayak tanaman karet gitu loh. Itu yang ditanam di situ ataupun buah-buahan misalnya ditanam di situ yang kemudian memungkinkan lahan peatland itu masih tetap produktif. Jadi no deforestation peatland itu konsepnya itu. Nah sedangkan exploitation itu adalah bagaimana kemudian pekerja yang bekerja di satu perusahaan itu standar-standar kesehatannya, standar ekonominya, aspek legalnya itu harus dijamin bahwa memang dipenuhi. Karena sekarang ini mulai banyak tuh, kalau misalnya tahu berita kemarin yang
bupati yang ngurung orang itu di kelapa sawit. Nah itu tuh misalnya salah satu pelanggaran terhadap aspek exploitation tadi gitu. Jadi bagaimana kemudian tidak ada child labor bekerja di situ, sistem seleksinya dilaksanakan secara benar. Nah jadi 3 aspek NDP itulah yang sebenarnya orang sering berpikir itulah the next step-nya dari sustainability, no deforestation, peatland sama exploitation. Oke, menarik banget nih. Sebelumnya ada nggak sih Mas program yang mungkin atau project Mas Aditya laksanakan nih secara mandiri ataupun dengan tim terkait dengan NDPA ini yang mungkin bentuk real contohnya Mas? Ya. Kalau di Indonesia mungkin. Kalau saat ini ya, kalau on behalf of Unilever itu kita sekarang lagi sangat gencar untuk melakukan program pemberdayaan petani. Unilever tuh dalam waktu 10 tahun menargetkan melatih petani, mensertifikasi petani dengan berbagai macam standar sustainability tadi, kemudian meningkatkan kualitas hidup petani. Dalam 10 tahun itu kita menargetkan sebanyak 100.000 petani. Jadi petani-petani ini diharapkan dengan masuk ke dalam program yang dibuat oleh Unilever, dia tidak hanya paham apa itu prinsip-prinsip sustainability, peningkatan produktivitas, masuk ke dalam rantai supply chain, tapi juga kualitas hidup mereka bisa meningkat. Nah program lain juga yang kita sedang Sebelum ke program lainnya saya penasaran banget. Kenapa Mas Unilever memilih akhirnya petani nih dalam maksudnya dalam untuk hal ini untuk program ini ada isu khusus atau mungkin ada hal menarik dari petani Mas? Sebenarnya gini ya, kalau saya melihat saya ambil contoh kelapa sawit ya. Dari total kelapa sawit perkebunan yang besar-besar mungkin kayak yang sering didengar Musimas, Sinarmas, Asian Agri dan lain-lain. Itu Leo tahu nggak dari total jumlah kebun kelapa sawit yang ada di Indonesia, berapa persen perusahaan-perusahaan itu menguasain lahan kebun kelapa sawit yang ada di Indonesia? No idea. Berapa Mas? Orang kadang kan kalau saya tanya tuh orang sering mikir, wah gila kayak perusahaan-perusahaan ini pasti 60-70% pasti mereka kuasain kan. Pasti banyak gitu ya harusnya. 60-70% dari total kebun kelapa sawit yang ada di Indonesia. Faktanya seluruh perusahaan tadi di perusahaan-perusahaan yang besar tadi, Astra Agro Lestari, London Sumatera, Musimas, Sinarmas dan lain-lain yang punya kebun kelapa sawit, itu totalnya hanya 40% dari total lahan yang ada di kebun kelapa sawit yang ada di Indonesia. 55%-nya itu adalah petani. Jadi sebenarnya backbone dari perkebunan di Indonesia itu adalah petani. Nah, problemnya adalah petani-petani ini itu tidak mendapatkan pelatihan yang cukup tentang apa itu sustainability. Sesimpel itu gitu. Sehingga kemudian produktivitas mereka turun. Nah, itu yang kemudian menjadi target dari program Unilever, bahwa kalau kita bisa membantu meningkatkan kualitas hidup yang 55% ini, itu impact-nya pasti akan sangat besar nih. Yang dilakukan oleh Unilever ini drop in the oceans lah. Total jumlah petani kelapa sawit itu kan hampir 3 juta orang di Indonesia, petani independennya ya. Kita cuma bantu mungkin maksimal 100.000 orang. Tapi kita harapkan program ini nanti men-trigger nih petani-petani ini untuk kemudian secara serius menerapkan prinsip sustainability. Hal lain adalah kenapa petani itu penting. Kita punya standar sustainability nih. Mungkin bukan hanya untuk kelapa sawit ya, tapi juga untuk yang lain-lain. Dari total yang tadi saya bilang 2-3 juta orang, petani yang kemudian dinyatakan memenuhi standar-standar sertifikasi tadi, standar sustainability tadi melalui program sertifikasi, dari total 2 juta sampai 3 juta orang, itu baru 15.000 orang. So it's way too low the numbers gitu loh. Nah jadi kita coba untuk push melalui program ini supaya kemudian dampaknya yang kita berikan itu real sampai langsung ke masyarakat gitu loh. Tadi ada program lainnya Mas lagi jalan. Nah, program yang kedua yang kemudian kita juga lagi jalankan ini adalah traceability. Jadi menurut saya ini penting ya program traceability ini. Sekarang ini pressure dari konsumen itu, apalagi konsumen-konsumen yang ada di Eropa atau di Amerika ya, mereka tuh pengen tahu produk yang mereka terima ini sebenarnya berasal dari wilayah-wilayah yang ilegal nggak sih? Jangan-jangan mereka pakai sampo-nya ini berasal dari wilayah deforestasi. Atau misalnya mereka beli pasta gigi misalnya, pasta giginya ini ternyata menggunakan child labor. Jadi demand itu semakin besar gitu. Kayak produk yang sampai ke meja saya ini kira-kira benar-benar berasal dari wilayah-wilayah yang bermasalah atau enggak. Nah demand itu yang kemudian dijawab oleh perusahaan untuk kemudian mulai menguatkan program-program ketelusurannya. Sehingga kita bisa memastikan tuh nanti bahwa ternyata pasta gigi yang nyampe ini, sabun Dove yang nyampe ini, atau sabun Lifebuoy yang nyampe ini memang
berasal dari wilayah-wilayah yang tidak ada masalah dan memenuhi semua standar sustainability. Nah sehingga itu penting ya, karena kan buat company kan brand ini penting nih. Bahwa brand ini memang ya kita company yang sustainable, kita company yang looking to the future gitu. Oh, menarik banget nih Mas obrolannya dan kita rasa obrolannya bakal banyak banget nanti. Mungkin kita harap Mas Adi bisa datang lagi teman-teman. Dan mungkin last questions nih Mas. Kira-kira apa sih pesan dan mungkin hal yang mau disampaikan Mas Adit untuk perusahaan rintisan yang baru memulai atau mungkin yang sudah memulai lama dan belum menerapkan konsep sustainability gitu. Sekaligus mungkin untuk masyarakat Indonesia terkait dengan sustainability ini apa Mas? Mungkin ada beberapa. Ini saya pikir pertanyaan yang sangat menarik ya. Kalau menurut saya orang sering berpikir bahwa itu yang saya bilang tadi, sustainability itu nanti aja deh gitu loh. Nanti kalau misalnya udah lebih mature dan lain-lain baru kita bicara sustainability. Faktanya sekarang perusahaan-perusahaan rintisan ataupun perusahaan-perusahaan yang baru ini pasti mereka juga tidak hanya pengen membuat marketnya sendiri, tapi masuk ke dalam rantai supply market yang lebih besar gitu loh. Nah, company-company kayak Unilever atau company-company yang lain, menurut saya company-company ini sudah mulai sangat selektif. Kita ada programnya namanya Selective Directive. Jadi program ini adalah program yang secara khusus itu mencari nih supplier-supplier yang memang memenuhi standar-standar dari sustainability tadi gitu. Yang kemudian diaudit apakah mereka memenuhi standar-standar sustainability tadi. Nah menurut saya kalau misalnya perusahaan-perusahaan baru ataupun perusahaan-perusahaan rintisan ini tidak menerapkan standar-standar tadi, mungkin bukan Unilever, tapi company-company yang lain, mereka tidak bisa masuk ke dalam rantai supply itu, sehingga kemudian marketnya jadi lebih terbatas. Jadi menurut saya, kalau mau memulai pelaksanaan sustainability, harus sesegera mungkin, karena toh sustainability is a journey ya. Tidak berarti kemudian ketika dia udah selesai di satu titik, berarti prinsip sustainability-nya selesai. Kenapa sustainability saya bilang is a journey? Dulu waktu saya masuk ke Unilever, orang bicara tentang sustainable agriculture. Jadi wah penting nih prinsip sustainable agriculture, pertanian berkelanjutan. Sekarang kalau orang datang ke Unilever bicara I have a new concept of sustainable agriculture, udah gak ada yang buy in lagi. Karena sekarang orang udah bicara regenerative agriculture. Itu yang saya bilang bahwa sustainability is a journey gitu. Jadi kalau nanti 5 tahun lagi mungkin setelah regenerative agriculture ada hal baru lagi. Jadi we have to start now gitu loh. Daripada nanti kita nunggu-nunggu dan akhirnya kita ternyata baru sadar wah sudah ketinggalan sangat jauh gitu loh. Gitu. Terima kasih Mas Aditya untuk waktunya, dan kalau boleh saya ambil satu kesimpulan sederhana tadi, sustainability is journey. Jadi buat teman-teman startup atau mungkin perusahaan rintisan yang baru saja menjalankan, tetap keep going with your sustainability system or operasional dan lain sebagainya agar tetap terus bisa berkelanjutan untuk bisnisnya juga. Dan sekali lagi Mas Adit, thank you buat waktunya, sukses terus buat Mas Adit di Unilever dan untuk segala aktivitasnya Mas. Thank you banget udah coming di sini untuk di Lead Up by Lestari. Dan once again thank you buat teman Lestari yang sama-sama bertumbuh untuk mendengarkan podcast hari ini bersama dengan Mas Aditya. Kita akan lanjut untuk podcast berikutnya. Sampai jumpa.